podcast Pacil. Oke, jadi di podcast ini kita bakal bahas banyak hal, beberapa hal. Tapi pada episode hari ini kita mau bahas tentang silent treatment. Di sini pasti ada yang kalau marah itu silent treatment. Siapa di sini di antara kalian yang silent treatment? Saya. Aku pribadi juga silent treatment. Berarti kamu berdua nggak silent treatment? Enggak, kita korban dari orang-orang yang silent treatment. Bayangin, Kita korbannya ya. 3-2. Kita yang Saya harus mengalah dan sabar. Seru tahu silent treatment. Iya, Seru banget. benar. Cobain deh. sumpah nggak enak tahu. Di silent treatment itu rasanya nggak enak banget ya Neswa ya. Kita tuh harus bertanya-tanya, gue salah apa? Gue kenapa kok orang-orang pada diemin gue? Terus gue tuh kayak salting, gue harus apa gitu. Kenapa coba kalian tuh silent treatment? Kenapa coba kasih tahu? Iya, ke kita? apa Alasannya kalian tuh kenapa? silent treatment dalam semua hal? Siapa Coba dulu kasih yang tahu, mau jawab? siapa yang Kita jawab? banyak, kita banyak. Oke, Tapi ntar dulu. Ini kita mau bahas treatmentnya dari segi apa sih? Maksudnya kayak hubungan kah? Kan kadang ada yang tempat kerjaan ya, walau dia silent treatment itu, tapi dia nggak mau kalau untuk di ranah pekerjaan gitu. Kita umum aja sih, gue bertanya kayak di kelas aja lah ya, dalam lingkup di misalkan kayak pertemanan gitu. Kenapa gitu kalian tuh silent treatment gitu? Nah, Alasannya Dari coba. Kak Jara dulu deh yang jawab. karena ya kalau misalkan kita mencoba ngungkapin, kalau aku ya tipikal yang ngungkapin tuh nggak bisa untuk ngungkapin, jadi aku lebih baik milih aku diem biar amarah aku reda, ya udah nanti akan baik dengan sendirinya gitu sih kalau aku ya. Mungkin kalau Winda gimana? Wina dulu. Coba. Kalau aku nggak tahu ya, udah melekat banget silent Iya, treatment. benar. Aduh, Melekat itu kan? Karena tipenya emang nggak bisa meledak-meledak gitu kalau marah, terus kayak lebih ke mikir dulu ini sebenarnya kayak aku marah juga baik gak untuk dia, untuk akunya. Jadi kayak mungkin mempertimbangkan dulu nanti kalau misalkan ngadepin hal yang sama lagi, baru nih kayak tahu oh ini tuh nggak boleh dilakuin gitu. Kalau menurut Kayes gimana? Kalau Ayes, kalau aku sebenarnya nggak yang silent treatment banget. Aku bisa marah, menggebu-gebu juga bisa. Cuma beberapa kasus ada yang aku lebih baik yang kayak aduh kayaknya gue diem aja deh gitu. Karena kalau menggebu-gebu omongan aku pasti bakal nyakitin. Gitu. Jadi kayak udah deh diem aja gitu. Walaupun sebenarnya kalau silent treatment tuh kita nggak tahu ya si orangnya tuh sadar apa enggak. Iya, Gitu. betul. Tapi kalaupun orangnya sadar ya udah, kalaupun nggak sadar juga ya udah gitu. Jadi ya udah aku lebih baik diam kayak tadi Kak Dara, apa biar amarahnya tuh mereda gitu. Karena kalau meledak-meledak pun malah jadi nangis anjir. Capek juga rasanya, kayak energinya habis. Iya benar. Tapi kan bukannya lebih enak tuh kalau kita punya sesuatu yang gak enak tuh lebih baik tuh disampaikan Iya, gitu loh. Biar kita tuh diungkapkan. yang orang-orang bukan silent treatment ini tuh bisa introspeksi diri kayak oh Salahnya berarti apa salah sih? gue tuh Gitu, apa. salah Jadi kita gue tuh tuh bisa apa? memperbaiki, bukan yang kayak didiemin kayak tiba-tiba gue datang lu pada tuh pada semua. cemberutin gue gitu, kata gue dalam hati gue salah apa gitu. Kalau kalian kasih tahu masalahnya kan kita jadi kayak oh berarti kita tuh nggak bisa loh gini. Kita jadi bisa belajar dari kesalahan juga gitu. Mungkin takut karena perilaku mereka pada saat kita marah, pas kita tunjukin tuh nggak sesuai ekspektasi. Jadinya malah makin marah gitu, kayak ya udahlah gitu. Toh aku juga bisa sendiri gitu. Terus kadang juga kan kalau kita nyampein gitu ya apa yang kita menurut kita kayak gini, terus belum tentu itu bagi mereka tuh kayak Benar. itu bagi gue pengennya kayak gini gitu, sedangkan bagi kita pengennya kayak gini, dan itu kan udah beda banget tuh. Terus di dia kayak merasa sakit hati, di kita ya lega, kan nggak enak juga kayak gitu. Jadi menurut kita lebih baik ya udahlah diem aja dulu gitu. Tapi sebenarnya silent treatment itu nggak bagus ya. Kita juga nggak membenarkan bahwa silent treatment itu hal yang baik, karena apa-apa itu harus dikomunikasikan. Karena kita anak Komunikasi. Iya gitu. Oke. Cuma kalian dari orang-orang yang nggak silent treatment kayak apa-apa tuh dibicarain. Kalau di silent treatment itu sakit nggak sih? Rasanya sakit apa nggak sih? Overthinking, Overthinking banget sih. Kita tuh Kacau. sakit banget rasanya tuh kayak maksudnya pas ketemu orangnya tuh kayak salting, gue tuh harus ngapain deh apa Tapi kayak
Apa? Tapi kan kadang misalkan orang silent treatment tuh ya, misalkan aku marah ke Winda, tapi Iya. aku bisa silent treatment ke kamu gitu. Nah, itu Itu. itu Iya. penyebabnya. Tapi aku juga silent treatment ke kamu gitu. gitu kan. Kenapa bisa semuanya kena gitu? Ya karena itu takutnya amarahnya meledak gitu. Terus kalaupun aku curhat, belum tentu feedback kalian kan kayak yang aku Baik, mau. ya. Iya, betul. Takutnya kalian malah menghakimi aku gitu. Mungkin Iya sih. itu maksudnya Cuman ditakutkan. tuh ya itu rasanya kita sebagai orang yang nggak silent treatment tuh kayak selalu bertanya-tanya, waduh dia marah sama siapa nih, marah sama gue apa marah sama Naswa, tapi kenapa Diem. semuanya didiemin, terus kayak kitanya jadi kayak gue harus ngapain ya, biar dia Kita tuh juga senyum. serba salah, Iya, ya. kalau padahal tuh nggak enak ya sebenarnya kalau kalian lagi marah tapi kita tanya-tanya tuh Iya, sebenarnya nggak iya. enak ya. Kita juga jadi orang silent treatment, pas di silent treatmentin balik tuh nggak kayak apaan sih nih Nggak orang. adil ya, nggak adil ya. Kadang Padahal dia bicara juga silent gitu. treatment. Iya, nggak enak bener-bener. Pas lagi silent treatment ditanya-tanya tuh kayak bisa Nah, diem iya. dulu nggak sih? Aku butuh waktu. Iya, Oh, masih I gitu. see, I see. Tapi kalian pernah gak sih pas lagi silent treatment tuh bilang gitu, maksudnya bilang kayak jangan ganggu gua gitu. Nah, mendingan kayak gitu harusnya sih kayak kita gitu kasih ya. tahu dulu gitu. Oke, kita kasih waktu kalian buat diem, buat berpikir, tapi kalian kasih tahu kita gitu. Kayak ya udah lu jangan ganggu gua dulu, gua mau sendiri gitu. Mendingan Kayak gitu gak sih gitu Beda kalian? dulu deh. Kalian kayak gitu gak sih? Langsung Oke, ya. oke, oke. Kalau saya sih ya lebih ke ngomong, maksudnya kayak udah deh, kayak misalkan saya punya pasangan, terus misalkan saya marah sama dia atau nggak mau diganggu, ya saya ngomong kayak nggak bisa deh, jangan ganggu gue dulu gitu. Tapi nggak tahu deh kalau yang lain gimana, mungkin bakal diem aja. Tapi kadang kan juga orang kayak misalkan belum tentu tahu nggak sih, misalkan kalau kita marah tiba-tiba diem, dia orang kenapa nggak sih gitu. Jadi mending dikasih tahu sih kalau gue gitu. Kalau aku mohon maaf banget ya. Mohon maaf dan Udah biasa di silent treatmentin Winda. Kalau aku beneran belum ada di tahap yang bisa ngomong gitu, kayak beneran kalau marah ya beneran. Takutnya diem orang banget. juga nggak bisa memaklumi nggak sih? Iya. Kalau kayak alay banget sih butuh Iya, waktu. iya, betul. Iya, gitu bener. doang butuh waktu. Nggak mau dijudge. Iya benar. Dan lebih ke kayak sejauh ini ngalamin silent treatmentin orang itu kayak pasti masalah itu malah dilupain gitu, Iya, sampai kayak bener-bener bisa ngomong kependem. sendiri. Iya, kayak lupa aja udah. Ya udah nanti baik lagi sama orang itu gitu. Jadi belum di tahap yang bisa ngomong jangan ganggu dulu gitu, enggak. Ya udah diem aja gitu. Kalau aku sama kayak Kak Zara, cuma aku baru bisa kayak gitu ke pasangan aku. Karena aku malah kayak keluar dulu ya, lagi kesel nggak apa-apa kan, jangan kayak dulu gitu. Terus kalau yang tadi kata Winda ke orang, aku ngomong kalau aku ngerasa nggak enak sama dia, cuma nanti setelah seminggu, Iya, 2 minggu benar. setelah gue diemin orang itu gitu. Aku pernah kok silent treatment. Nggak silent treatment sih, lebih ke gue tiba-tiba diem aja. Tapi ya emang ada masalah sampai orang-orang di sekitar gue kayak, aduh kenapa, aku minta maaf ya gitu. Padahal ya udah, kalian juga nggak salah, cuma emang salah aja karena aku diem gitu. Tapi kalian pernah punya pengalaman pahit gak sama orang yang silent treatment? Terus apa yang kalian lakukan nih gitu? Apa kalian maksudnya nggak bertahan di pertemanan atau di hubungan itu gitu? Atau kalian kayak Di silent treatment balik. bukan, malah belajar menghargai dia gitu? Ya, lebih kalau ke gue sih lebih kayak ngehargain dia ya, maksudnya karena kita kan udah berteman ya kan. Kalau sekarang tuh udah lebih ngerti gitu, kalau Ayes, Winda, apa Zahra diem tuh jadinya lebih kayak, oh berarti dia butuh waktu nih, berarti kayak mending gak usah ditanya-tanya dulu. Karena kan kita udah sering ngebahas kayak, lu kenapa sih kok tiba-tiba diem. Nah besoknya tuh mereka udah mulai yang kayak terbuka, iya gue kemarin kesel-kesel dan gue butuh waktu. Oh jadi dari situ kayak kita tuh belajar, ternyata maksudnya orang yang kayak gini tuh ternyata butuh waktu. Jadi kalau misalkan kayak ngelihat orang-orang ini udah mukanya bad mood, ya udah berarti kita mendingan diem aja. Padahal arahnya belum tentu ke dia. Ya walaupun ada kayak apa aja gue lagi nih, tapi kayak berusaha kayak ya udahlah ntar aja kalau dia udah enakan baru kita tanya kenapa sih kemarin kok lo diemin gue gitu. Tapi aku pribadi ya, kalau lagi diem gitu tiba-tiba tuh pasti suka mikir kayak, aduh dia gimana ya gue diemin gitu. Kamu gitu nggak sih? Benar itu benar. Kayak ngerasa, gue salah nggak sih ngelakuin kayak gini Pasti. sama dia gitu. Overthinking pasti ada. Terus kayak apalagi aku orangnya nggak enakan. Ya, benar. Gue enakan tapi silent treatment Makanya bingung itu, deh anjir.
malah masalah itu malah dilupain karena mikir kayaknya terlalu parah deh, padahal bukan masalah ke dia. Iya. Tapi kalaupun emang masalah ke dia, tetap aja nanti kalau ketemu lagi kayak ya udah biasa aja gitu. Tapi kalau habis silent treatment kayak memendam amarah gitu, kalian legowo nggak sih? Kalau aku sih jujur ya lumayan lega, walaupun aku kadang mikir kayak harusnya aku ngomong deh, kayaknya lebih baik gini deh gitu. Cuma kayak tapi takutnya dia gini gitu, jadi kayak oh ya udahlah, yang penting masalahnya udah selesai gitu. Kalau kalian Kamu gimana tadi pengalaman pahitnya ada gak? Nggak ada sih. kayaknya lebih Ada nggak Wel? Bukan, aku Lebih kayak pernah udah juga, gitu. tapi lebih kayak ke oh ya udah gitu. Mungkin emang lagi butuh waktu sendiri, jadi aku nggak mau ganggu dan ya udah aku nunggu sampai dia ngechat duluan gitu. Kalau nggak aku nunggu 3 hari dulu atau seharian baru Oke, aku oke. chat atau telepon, atau mungkin aku langsung tanya orangnya. Tapi memang dia anaknya cuek juga guys. Ya dia Cengengesan aja kayak udah bodo amat ya. Sadarnya pas sudah hitungan berapa Oh, kemarin gitu. tuh ngambek, baru yang kayak gitu. itu lemah gak sih? iya, Bukan lemot cuek. ya. Agak lemot ya emang ya. Tapi jujur, semoga nggak ada lagi ya silent treatment di antara kita. Coba kata-kata Bisa nggak dari sih? kalian buat orang-orang silent treatment tuh harus kayak gimana? Biar Apa ya? kita juga belajar lah ya guys. Apa buat ngasih dulu deh? Kalau aku sih ya nggak apa-apa kalau misalnya kalian Butuh butuh waktu. waktu gitu ya. Tapi ya itu kasih tahu aja gitu, nggak mau diganggu. Walaupun emang mungkin susah ya, susah banget gitu kan buat bilang. Cuman ya nggak apa-apa, bilang aja nanti dulu gitu. Iya, lagi mau sendiri. Iya, Nggak gitu. apa-apa, kita juga bakalan kasih Ngerti, waktu kok buat ngerti. kalian. Kita juga ngerti gitu. Oke. Ya. Ada yang mau Kamu disampaikan mau lagi? jawab yang legowo nggak sih kalau habis silent treatment? Legowo nggak? Oh legowo, iya, legowo iya. banget. Pertanyaan. Malah lebih baik kayak gitu aku. Lebih baik mendam dulu. Iya, baru nanti kayak gimana gitu. Tapi nggak tahu ya, aku ini orangnya yang kalau udah dia sekali 2 kali Didiemin? enggak, sih? iya nggak ngerti, aku bakalan menghindarin orang itu. Iya. Pasti begitu. Karena ya udah, dia Tapi sakit hati kan- nggak sih? Soalnya pasti bakal berulang. Tapi kan semakin kamu ngediemin kan semakin orang itu nggak tahu salahnya di mana. Terus kayak Tetap dari mana di dia mana. mau belajar, terus tiba-tiba 3 kali orang itu melakukan kesalahan, nggak ngerti, dan lu tuh semakin ngejauh padahal orang itu tuh nggak tahu kalau dia salah karena dia pun nggak dikasih pengertian Nggak sama dikasih tahu, lu gitu. nggak dikasih penjelasan. Nah kan? Nah kalau aku sih tipikal yang silent treatment, sehari 2 hari atau seminggu aku diemin, tapi setelah itu aku akan ngomong dia punya salah apa gitu. Tapi kalau misalkan kesalahan itu berulang kali Iya. dilakukan, mohon maaf saya tidak bisa Karena tidak menyelesaikan. semua manusia punya kesempatan kedua. Ya sih, benar. Tapi legowo kan jarang Iya, betul dong. Apalagi tipe yang abis itu disampaikan kayak aku. Kamu belajar. Kalau Winda tuh nggak disampein masalahnya. Dia udah silent treatment Dia itu. udah selalu batin. Jadi ngebatinnya sendiri ya. Udah silent treatment tapi nggak dikasih tahu kesalahan orangnya sampai kapanpun gitu loh. Sampai orang itu memikirkan gue salah apa ya, bodo amat kan, ada Sampai udah lupa salahnya di apa. bodo amat gitu. Iya. Ya pokoknya itu kan bagus ya guys. Benar. Udah bagus. Karena kalau bisa dikomunikasikan lebih baik dikomunikasikan. Kenapa? Karena kita ada komunikasi. Balik lagi ke poin tadi. Oke, udah. Udah. Ada kata-kata nggak dari orang silent treatment? Kita minta maaf karena sering Klarifikasi ya kak. bikin overthinking, menyakiti gitu. Jadi kayak kalian menerka-nerka sendiri. Kita Iya. menyakiti tanpa Menyakiti. Iya. Ya sudah Itu adalah yang paling sakit sih sebenarnya. Kaki tak berdarah itu sebenarnya. Daripada dilabrak tuh lebih sakit didiemin sih sebenarnya. Jadi mendingan dilabrak gitu. takut juga. Kalau nih ada Takut juga dilabrak. Oke deh, berarti podcast silent treatment sampai sini aja teman-teman. Sampai jumpa lagi di next episode dari Poci. Poci. Dadah.